Pagi hari ini saya mau bawa firman Tuhan tentang bagaimana ada sesuatu yang bisa mengganggu pelayanan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan ya. Yaitu tentang harta yang berharga itu apa buat kita. Saudaraku, harta itu bisa berupa materi, bisa juga non materi, misalnya seperti rumah, mobil, emas, sertifikat yang kita pakai, dia melekat pada diri kita, dia bisa menjadi sesuatu yang berharga buat kita. Tentu berharga ya. Kalau tidak berharga mungkin dibuang. Yang kedua, misalnya hubungan antar sesama juga ini bisa saya golongkan sebagai harta. Komunitas kita, teman-teman kita, dia menjadi harta yang berharga karena nyaman bersama dia, nyambung ngomongnya. Tapi kalau buat kesal, buat apa, jadi tidak berharga, bahkan jadi dijauhi. Lalu hubungan dengan Tuhan juga menjadi harta kita yang terindah. Bisa. Ada lagi kesehatan menjadi harta yang sangat berharga. Kalau nggak dijaga, bahaya, kita mudah sakit. Bahkan hobi bisa juga menjadi harta yang berharga buat kita, sehingga kita tidak bisa menjauhi hobi kita. Banyak hobi yang kita punya, mungkin kita berbeda-beda. Nanti bagaimana Tuhan berbicara dengan harta-harta ini? Juga keluarga. Keluarga adalah harta yang paling berharga. Ya, kita nggak bisa pisah dengan keluarga karena menyenangkan sekali hidup bersama keluarga di tengah-tengah. Selalu ingin ketemu setiap hari. Kalau tidak berharga, ya dia nggak peduli keluarganya selamat atau tidak ya. Juga yang lain, karir, ilmu pengetahuan, sangat berharga buat dia. Gitu. Satu, itulah harta-harta yang bisa saya bagikan dan banyak lagi ya. Tuhan bilang katanya, Allah itu sangat tahu semua kebutuhan itu. Kita butuh punya mobil, Tuhan tahu kita butuh punya karir, Tuhan tahu kita ingin punya hubungan, punya komunitas yang baik, yang tidak merepotkan. Tuhan tahu kita punya hobi, ya, dan lain sebagainya tadi ya. Firman Tuhan bilang gini di Matius 6 ayat 8 bahasa Indonesia sehari-hari, jangan seperti mereka. Bapamu sudah tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian memintanya. Ya demikian. Jadi ternyata Bapa tuh di surga tahu apa yang kita butuhkan ya. Dia tahu bahwa kita butuh mobil, butuh AC, mungkin panas-panas gini, butuh motor untuk antar anak, karena sekarang transportasi mahal. Dia tahu saudara butuh kamera yang bagus karena ingin memoto yang bagus dan sebagainya. Firman Tuhan bilang gini ya, lagi di Mazmur 84 ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi Allah nggak mau menahan kebaikannya untuk bagi orang-orang yang hidup tidak bercela. Anak-anak Tuhan yang yang dibayar oleh darah Kristus, dosanya sudah diampuni menjadi orang yang hidup tidak bercela. Artinya Tuhan mau memberkati kita semua dengan kebutuhan-kebutuhan itu. Ini contoh juga ada misalnya yang tidak non materi berkat, yaitu mungkin pelayanan. Tuhan Yesus sampai menegur Marta karena sibuk pelayanan dan tidak punya waktu dengan Tuhan sebenarnya. Kelihatannya dia melayani begitu rupa, tapi sebenarnya dia terlalu sibuk dengan pelayanan itu.
dan dengan Tuhan tidak punya. Dia tegur dia, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dengan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ternyata pelayanan juga bisa menjadi harta yang berharga bagi seseorang. Ada apa sih sebenarnya dengan harta-harta ini? Kekayaan materi, kesehatan, keluarga, hobi, pengetahuan, komunitas yang baik, pelayanan, dan yang lain-lain. Jadi intinya ini harta itu ada sesuatu yang nempel sama kita dan sangat berpengaruh, berperan di dalam kehidupan kita. Mungkin boleh dikatakan mendrive hidup kita. Firman Tuhan bilang gini di Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya, jadi firman Tuhannya jelas ya. Kalau ada harta-harta ini menjadi sesuatu yang berharga, di situ ada hati kita. Sangat berpengaruh dengan kejiwaan kita, emosi kita, dan banyak hal lagi. Sekarang arahannya adalah mari kita wujudkan Yesus adalah harta yang terindah dalam hidup kita. Jadi jadikan Yesus yang nomor satu. Firman Tuhannya bilang begini, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi Tuhan gak mau diduakan. Tuhan mau ya yang terutama di dalam hidup kita. Arahannya demikian firman Tuhan pagi hari ini. Hati-hatilah dengan harta-harta yang ada di sekeliling kita. Yang fisik dan non-fisik itu dipakai untuk kemuliaannya Tuhan. Tuhan provide kita untuk apa yang didapat dari Tuhan itu bagi kemuliaan Tuhan. Punya harta banyak bagi banyak orang. Bisa melayani karena mengasihi Allah yang luar biasa. Lalu pertanyaan, bagaimana menjadikan Yesus menjadi harta yang terindah? Firman Tuhan bilang gini katanya. Di Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Harta yang terindahnya mana? Yang menempel pada dirinya mana? Dengan Allah ikut firman Tuhan. Bukan harta itu yang mendrive hidup kita, tetapi mari datanglah kepada Tuhan dan ikutlah Tuhan, arahan Tuhan dari firman-Nya. Demikian pagi hari ini saudaraku, kita dengar firman Tuhan. Biar apa yang kita lakukan sekarang doakan kita yang terindah hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa, kita doa. Datang kepada yang mempunyai kita, Yesus Kristus, bagi banyak orang. Bagi saudara-saudara kita di Timur Tengah, supaya ada kedamaian di sana, supaya Yesus boleh diberitakan di sana. Apa rencana Tuhan akan dunia ini kita boleh mengerti. Dan mendoakan cuaca yang panas ini tidak membuat umat Tuhan mengeluh, tapi berharap pada Tuhan ada jalan keluar bagi negeri ini, bagi gereja Tuhan, bagi setiap pribadi, setiap keluarga untuk mendapatkan solusi hidup melalui doa. Mari kita berdoa.